Pernahkah kalian merasa bahwa hari-hari kalian berjalan seperti sebuah kaset rusak yang terus berulang, tanpa memberikan nilai baru bagi pertumbuhan diri kalian? Kalian bangun pagi, berangkat kerja atau kuliah, menatap layar selama berjam-jam, lalu pulang dalam keadaan lelah secara mental namun merasa tidak ada satupun hal bermakna yang terjadi pada kemampuan berpikir kalian. Ada sebuah ketakutan yang sering kali muncul di tengah kesibukan itu, yaitu ketakutan bahwa otak kita perlahan-lahan mulai tumpul, bahwa daya ingat kita mulai memudar, dan kreativitas yang dulu kita banggakan kini tertimbun oleh tumpukan rutinitas yang membosankan. Kita semua mendambakan kecerdasan yang tajam, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat, dan daya fokus yang sekuat baja, namun seringkali kita berpikir bahwa semua itu hanya bisa didapatkan melalui pendidikan formal yang berat atau kursus-kursus yang mahal harganya. Video ini hadir untuk meruntuhkan anggapan tersebut dan memberikan kalian sebuah perspektif baru yang menyentuh inti dari keseharian kalian. Tahukah kalian bahwa ada beberapa aktivitas sederhana yang mungkin selama ini kalian anggap hanya sebagai pengisi waktu luang, namun sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa untuk merombak arsitektur otak kalian secara permanen? Kecerdasan sejati tidak selalu lahir dari balik meja perpustakaan. Ia seringkali ditempa melalui hobi-hobi yang tampak santai namun secara diam-diam memaksa sinapsis di otak kalian untuk terhubung kembali dengan lebih kuat. Saya tinggi panggada kalian menjelajahi 7 hobi rahasia yang jika dilakukan dengan konsisten akan mengubah kalian menjadi versi diri yang jauh lebih cerdas, lebih fokus dan lebih tangkas dalam berpikir tanpa kalian harus merasa sedang belajar dengan keras. Mari kita mulai dengan hobi pertama yang seringkali diremehkan namun memiliki dampak yang sangat mendalam bagi otak, yaitu hobi membaca untuk kesenangan, terutama karya fiksi yang berkualitas. Banyak orang berpikir bahwa hanya buku pengembangan diri atau buku pelajaran yang bisa membuat cerdas. Padahal saat kalian tenggelam dalam sebuah cerita fiksi, otak kalian sedang melakukan simulasi sosial yang sangat kompleks. Ketika kalian membaca tentang emosi tokoh, latar tempat yang asing, atau konflik moral yang rumit, area di otak yang berhubungan dengan empati dan pemrosesan bahasa bekerja dengan kecepatan penuh. Kalian secara tidak langsung sedang melatih kemampuan untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, memperkaya kosakata tanpa menghafal, dan meningkatkan daya imajinasi yang merupakan bahan bakar utama dari kreativitas. Orang yang rajin membaca cerita bukan hanya sekadar tahu banyak hal, mereka memiliki konektivitas otak yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi informasi lewat video pendek yang cepat berlalu. Berlanjut ke hobi kedua yang mungkin terdengar klasik namun sangat sakti untuk melatih logika, yaitu hobi bermain instrumen musik atau sekadar mendalami teori musik secara aktif. Musik bukan hanya tentang suara yang indah didengar, ia adalah matematika yang terbungkus dalam melodi. Saat kalian belajar memetik senar gitar, menekan tus piano, atau memahami ritme drum, otak kalian dipaksa untuk mengordinasikan motorik halus dengan pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Fenomena ini oleh para ahli saraf sering disebut sebagai olahraga total bagi otak karena hampir semua area otak menyala secara bersamaan saat seseorang bermusik. Hobi ini meningkatkan plastisitas otak, memperbaiki daya ingat jangka pendek, dan yang paling luar biasa adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang memerlukan ketelitian tinggi. Bahkan jika kalian tidak berniat menjadi pemusik profesional, menyisihkan waktu 30 menit sehari untuk bergulat dengan nada akan membuat otak kalian jauh lebih tajam dalam memproses pola-pola rumit di dunia nyata. Hobi ketiga yang sering dianggap hanya sebagai aktivitas fisik namun sebenarnya adalah pengasah kecerdasan emosional. Dan strategi adalah hobi berolahraga secara rutin, terutama jenis olahraga yang memerlukan koordinasi atau tim, seperti bulu tangkis atau tenis meja. Saat kalian bergerak mengejar bola, otak kalian harus melakukan perhitungan fisika secara instan mengenai kecepatan, arah, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk membalas serangan. Selain itu, olahraga secara umum memicu pelepasan protein yang disebut faktor neurotropik yang berasal dari otak, yang berfungsi sebagai pupuk bagi sel-sel saraf agar terus tumbuh dan berkembang. Orang yang memiliki hobi bergerak secara teratur memiliki aliran oksigen yang lebih baik ke otak, yang secara langsung meningkatkan fokus dan kemampuan belajar hal-hal baru. Jadi ketika kalian berkeringat, kalian bukan hanya sedang membentuk otot tubuh, kalian sedang membersihkan
kabut di pikiran kalian dan memperkuat fondasi kognitif kalian untuk menghadapi tantangan mental yang lebih berat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hobi keempat yang mungkin terdengar sangat santai namun sangat efektif untuk melatih konsentrasi, yaitu hobi memasak dengan resep baru secara mandiri. Memasak adalah perpaduan antara seni dan sains yang menuntut ketelitian dalam mengikuti instruksi, manajemen waktu yang tepat, dan eksplorasi sensorik yang luas. Saat kalian merencanakan bahan, memotong dengan hati-hati, dan mengatur urutan bumbu, otak kalian sedang melatih kemampuan fungsi eksekutif, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengeksekusi tugas secara berurutan. Mencoba resep baru, memaksa kalian untuk keluar dari zona nyaman dan beradaptasi dengan teknik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya bukan hanya makanan lezat yang memuaskan perut, tetapi juga otak yang lebih terlatih dalam memperhatikan detail kecil dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan waktu saat berada di dapur. Hobi kelima yang seringkali dianggap sebagai permainan belaka, namun sebenarnya merupakan latihan strategi tingkat tinggi, adalah hobi bermain permainan papan atau teka-teki silang dan catur. Aktivitas ini bukan sekadar cara membunuh waktu, melainkan sebuah medan pertempuran bagi logika dan intuisi kalian. Saat bermain catur atau permainan strategi lainnya, kalian dipaksa untuk berpikir beberapa langkah di depan, memprediksi gerakan lawan, dan mengevaluasi risiko dari setiap pilihan yang diambil. Ini melatih area prefrontal, korteks di otak kalian yang bertanggung jawab atas pengambilan, keputusan dan penilaian moral. Sementara itu, mengisi teka-teki, silang atau bermain kata dapat memperkuat jalur saraf yang berkaitan dengan ingatan semantik dan mencegah penurunan kognitif di masa tua. Hobi ini membuat otak kalian terbiasa untuk tidak pernah menyerah pada masalah yang tampak buntu dan selalu mencari celah solusi di tengah keterbatasan. Hobi keenam yang sangat unik dan terbukti secara ilmiah mampu merubah struktur otak adalah hobi belajar bahasa asing baru. Meskipun hanya beberapa kalimat setiap hari, belajar bahasa asing adalah salah satu tugas tersulit bagi otak manusia karena kalian harus memetakan konsep lama ke dalam suara dan struktur tata bahasa yang sama sekali baru. Proses ini mempertebal materi abu-abu di otak kalian dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas ganda atau multitasking dengan lebih efisien. Orang yang memiliki hobi mendalami bahasa baru secara diam-diam memiliki perlindungan lebih kuat terhadap penyakit degeneratif otak seperti demensia. Nah, ini adalah cara paling elegan untuk menjaga otak tetap awet muda, karena setiap kata baru yang kalian pelajari adalah sebuah latihan fisik bagi sel-sel otak kalian untuk tetap lentur dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang tidak terduga. Terakhir, hobi ketujuh yang sangat menyentuh sisi spiritual dan kedamaian mental adalah hobi menulis secara bebas atau journaling. Setiap malam sebelum tidur, menulis bukan hanya tentang mencatat kejadian hari ini, melainkan tentang mengorganisir kekacauan yang ada di dalam pikiran menjadi sebuah struktur yang bisa dipahami. Saat kalian menuliskan perasaan, idenya, atau rencana masa depan, kalian sedang melakukan proses metakognisi, yaitu berpikir tentang cara kalian berpikir. Hobi ini secara diam-diam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal kalian, membantu mengelola stres yang seringkali menyumbat kreativitas, dan mempertajam kemampuan analisis terhadap diri sendiri maupun orang lain. Menulis adalah cara paling efektif untuk melakukan pembersihan data di otak kalian setiap hari, sehingga saat kalian bangun esok pagi, ruang di pikiran kalian sudah siap untuk diisi dengan ide-ide brilian yang baru. Ketujuh hobi ini membuktikan bahwa kecerdasan bukanlah sebuah status tetap yang kalian bawa sejak lahir, melainkan sebuah kapasitas yang bisa terus kalian perluas melalui pilihan aktivitas harian kalian. Jangan pernah biarkan otak kalian menjadi stagnan karena terjebak dalam konsumsi informasi yang pasif. Pilihlah satu atau dua dari hobi ini untuk kalian mulai minggu ini, dan rasakan bagaimana perlahan-lahan kejernihan berpikir dan ketajaman logika kalian akan meningkat secara drastis. Kalian memiliki kendali penuh untuk menjadi lebih cerdas, hanya dengan merubah cara kalian bersenang-senang di waktu luang. Masa depan kalian ditentukan oleh apa yang kalian lakukan saat tidak ada orang yang melihat, saat kalian memiliki pilihan untuk sekadar malas atau melakukan sesuatu yang mengasah jiwa dan pikiran kalian. Jadilah pribadi yang haus akan stimulasi mental yang berkualitas, dan biarkan hobi-hobi ini bekerja dalam diam untuk membentuk kalian menjadi individu yang tidak
hanya pintar secara akademis, tetapi juga cerdas secara kehidupan. Dunia membutuhkan orang-orang dengan pikiran yang tajam dan hati yang luas, dan semua itu dimulai dari bagaimana kalian memanfaatkan waktu luang. Kalian mulai hari ini. Dapatkah saya membantu kalian untuk menentukan hobi mana yang paling cocok untuk gaya hidup kalian saat ini dan bagaimana cara memulainya dengan langkah yang paling ringan agar konsistensi kalian tetap terjaga